Sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim ala dzalika minasyahidin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagai anugerah dan nikmatnya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya dilanjutkan salat tarawih sebagai bentuk qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan merupakan bentuk perwujudan dan manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa kehadiran kita di masjid ini, saya yakin karena didorong oleh iman yang ada pada diri kita, dan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kehadiran Bapak Ibu di masjid yang mulia ini, karena kita merasa umatnya Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman, dan insya Allah iman kita beriman kepada Allah termasuk orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap konsisten dengan keimanan kita. Sebab orang yang konsisten istiqomah, karena kita sehari semalam wajib memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalannya orang-orang yang istiqomah. Karena ucapan doa dan permohonan ini ada di dalam surat Al-Fatihah, maka paling tidak kita yang wajib tadi adalah 17 kali kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk jalannya orang-orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim yang dijelaskan oleh Allah, penafsirannya ada dalam surat An-Nisa 6869 yang tadi dibaca doa oleh imam kita. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita konsisten terhadap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan secara terus-menerus yang disebut dengan istiqomah, maka jaminan pemberian kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Allah yang menjamin. Firman Allah yang tadi dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia tetap konsisten bahwa seluruh langkah-langkah kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya hakikatnya orang yang bertakin, orang yang bertakwa, merasa seluruh aktivitas-aktivitasnya diawasi oleh Allah. Apabila manusia ini berkomitmen terhadap apa yang mereka ucapkan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah perintahkan malaikatnya berduyun-duyun turun di dunia
dunia ini, mendampingi orang-orang yang istiqomah, seraya para malaikat berbisik, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Wahai orang-orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian bergembira dan berbahagialah dengan kebahagiaan yang berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga di sini baik surga yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Karena jaminan Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk menyatakan kami yang memberikan perlindungan kalian, baik kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat. Tentu orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan suci Ramadan ini hanya diperuntukkan untuk umat beliau. Maka apabila Ramadan ini tidak digunakan seoptimal mungkin, apabila mereka tidak menggunakan Ramadan sebaik mungkin, tentu eksistensi umat, pengakuan dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW layak dipertanyakan. Karena Allah mengistimewakan umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan bulan Ramadan ini adalah untuk mensucikan ruh, mensucikan jiwa, ruh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh suci yang dititipkan oleh Allah kepada Bani Adam, kepada kita semua. Ketika Allah meniupkan ruhnya saat kita berada di dalam kandungan ibu kita, kira-kira 3 kali 40 hari, 120 hari, kurang lebih 4 bulan ya. Pada usia itulah embrio manusia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ruhnya. Saat itu kita gelisah, karena ditiupkan ruh sucinya Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia yang suka melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Namun begitu bijak Allah Subhanahu wa taala menghibur kita dengan firman-Nya, alastu birabbikum, wahai Bani Adam, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Kita semua serta menyatakan qalu bala syahidna, ya kami memberikan kesaksian bahwa Engkau sebagai Tuhan kami. Apabila pengakuan ini terus dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, maka sudah dipastikan kehidupan kita akan senantiasa diawasi dan dipantau oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibimbing kehidupan kita, ilmu pengetahuan yang kita peroleh akan senantiasa digiring dan dikawal oleh malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak istiqomah, tidak konsisten, maka ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah akan digiring oleh iblis. Maka ilmu yang dimiliki justru akan menjerumuskan manusia itu ke tempat yang hina,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tentu innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Oleh sebab itu jangan sampai seluruh aktivitas kita ini dikawal oleh iblis. Oleh sebab itu kita tetap konsisten menjadi orang yang ulul albab, orang yang cerdas, orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya dengan baik dan benar. Ulul albab adalah mereka yang senantiasa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Orang-orang cerdas, orang-orang ulul albab ini adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Apabila orang yang melakukan seperti ini, saya yakinnya akan senantiasa perjalanan hidupnya akan dikawal dan dibimbing oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia-manusia inilah yang hakikatnya yang menjadi tujuan akhir kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah menjadi manusia yang takwa, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain hanya ibadah puasa, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan orang yang takwa, maka apabila ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah pasti kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan tadi. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan kebahagiaan yang berupa surga. Ini bukan karena amalnya, akan tapi karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan ini, man soma wa qoma. Ya, saya teruskan karena ada hadis dipisah antara man qoma dan man soma. Man soma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa melakukan puasa Ramadan dan mendirikan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini hanya semata-mata didasari dengan iman dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu rahmat dan ampunan inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu utamanya apa yang kita lakukan hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah senang terhadap hambanya, maka apapun yang kita mohon, apapun yang kita minta, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan penuhi. Akan tapi jangan sampai kita mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa permintaan kita harus dipenuhi saat ini atau hari tertentu, bulan tertentu dan lain sebagainya. Kita hanya minta ridhonya, kita hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan lebih mengetahui layakkah orang ini diberikan sekarang, diberikan minggu depan, diberikan bulan depan, tahun depan, atau mungkin bahkan diberikan pada anak-anak kita. Oleh sebab itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa yang kita lakukan ini, yang alhamdulillah pada tahun ini kita sudah melakukan sholat tarawih secara normal 2 kali atau sudah di tahun ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan musibah dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi mukmin yang paripurna.
Karena hakikatnya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu dan bisa menerima ujian ini sehingga kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah mudah-mudahan memberikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan ibadah masa Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan, hanya semata-mata didasari dengan iman, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang paripurna, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa kita tetap istiqomah, konsisten. Pengakuan kita sudah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala, kita yakin seluruh aktivitas-aktivitas kita dipantau, dibimbing, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun